Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga persamaan bentuk pangkat atau eksponen. Di pertemuan ketiga kali ini ada banyak hal yang perlu kalian pahami dengan berbagai jenis soal. Di gambar yang pertama, kita mempunyai bentuk umum A pangkat fx sama dengan A pangkat b. Dari bentuk umum ini yang kita perlu perhatikan yaitu bentuk dari bilangan pokoknya, yaitu A dan A. Maka setelah itu kita hanya perlu melihat pangkatnya saja. Perhatikan contoh 1 dan 2. Kita mulai di soal nomor 1. Tentukan nilai X jika 2 pangkat 4X min 1 sama dengan 128. Perhatikan jawabannya, di mana di baris yang kedua 2 pangkat 4x min 1 sama dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 diperoleh dari nilai 128. Kalian tinggal buktikan, tulis 2 kali 2 sebanyak 7 kali, maka pasti hasilnya 128. Pada baris kedua adalah poin pentingnya, di mana di bagian kiri di dalam soal bilangan pokoknya 2, maka yang bagian kanan kita harus ubah menjadi 2 pangkat. Itulah kenapa 128 kita ubah menjadi 2 pangkat 7. Di baris yang ketiga, karena di baris kedua sudah sama-sama memiliki bilangan pokok 2, maka selanjutnya kita hanya perlu menuliskan pangkatnya saja. Maka kita peroleh 4x min 1 sama dengan 7. Baik di bagian kiri dan bagian kanan, perhatikan apakah ada nilai X. Karena di soal ini nilai X hanya ada di bagian kiri, maka cukup tulis 4X. Sedangkan di bagian kanan berubah menjadi 7 plus 1 dari min 1 di bagian kiri kita pindah ke kanan, negatif menjadi positif. Di baris yang kelima kita peroleh 4X sama dengan 8, maka jawaban akhirnya X sama dengan 2 diperoleh dari 8 dibagi angka yang ada tepat di depan X, yaitu 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Demikian penjelasan nomor 1, tolong dipahami dengan baik. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Di bagian soal nomor 2 agak sedikit berbeda. Kita mulai, tentukan nilai X jika 5 pangkat 3X min 6 sama dengan 1. Di bagian ini, kita harus ingat bahwa sifat bilangan berpangkat, angka berapapun yang dipangkatkan 0 bernilai 1. Kita mulai jawabannya. 5 pangkat 3X min 6 sama dengan 1. 5 pangkat 3X min 6 sama dengan 5 pangkat 0. Di baris yang kedua, kenapa berubah menjadi 5 pangkat 0? Karena pada bagian kiri bilangan pokoknya 5, maka angka 1 yang diminta dalam soal berarti bilangan pokok 5 yang dipangkatkan 0. Kemudian, seperti soal nomor 1, setelah bilangan pokoknya sama, maka baris ketiga cukup tulis bilangan pangkatnya saja. Maka diperoleh 3x min 6 sama dengan 0. Untuk baris yang keempat, maka tinggal ditulis 3x sama dengan 6. Kenapa 6? Karena angka 0 tidak perlu ditulis. 6 diperoleh dari min 6, kita pindah ke bagian kanan menjadi plus 6. Ketemu x sama dengan 2, sama seperti tadi, berarti 6 dibagi 3, ketemu x sama dengan 2. Silakan dipahami antara soal nomor 1 dan nomor 2 ditulis dengan rapi di buku. Kita lanjutkan nanti ke contoh-contoh berikutnya. Kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Di sini Ibu beri contoh A dan B. Karena contoh A sangatlah mudah, Ibu hanya akan membahas contoh B.
3 pangkat 2Y sama dengan 9 pangkat 2Y plus 2. Di sini antara bagian kiri dan bagian kanan sama-sama memiliki pangkat Y. Kita lihat bilangan pokok yang paling kecil antara 3 dan 9, maka kita pilih yang 3. Kita lihat di baris yang kedua, 3 pangkat 2Y sama dengan 3 pangkat 2 dari 9. Jadi tetap sama seperti contoh sebelumnya, 9-nya harus kita ubah menjadi pangkat yang sama yang ada di bagian kiri. Maka diperoleh 3 pangkat 2. Kemudian pangkat yang di soal kita tulis kembali. Maka kita peroleh di baris ketiga 2Y sama dengan 2 kali 2Y plus 2. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 3. Di baris keempat, 2Y sama dengan 4Y. 4Y kita peroleh dari 2 kali 2Y. Plus 4 diperoleh dari 2 kali 2. Kemudian kita lakukan operasi 2Y sama dengan 4Y plus 4. Kita pindahkan 4Y-nya ke bagian kiri. 2Y min 4Y sama dengan 4. Maka diperoleh min 2Y sama dengan 4, sehingga hasil akhirnya Y sama dengan min 2 dari 4 dibagi min 2. Untuk lebih paham lagi, silahkan pahami gambar berikutnya. Di contoh ini, Ibu tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena intinya hampir sama dengan contoh B yang tadi. Untuk pertemuan kali ini, Ibu sudah langsung beri tugas, namun tetap sama dengan pertemuan 1 bahwa Ibu beri jangka waktu 2 minggu dari masa upload. Tugasnya, kalian boleh kirimkan per tanggal 10 Agustus sampai tanggal 24 Agustus. Jangan lupa, Ibu sangat mewajibkan kalian untuk absen sesuai kolom komentar kelas. Karena bagaimanapun, Ibu sudah memberikan tenggang waktu yang cukup lama. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.